Untuk peserta membuka videonya dan mute suara ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Bapak Haji Hasbullah SHMM. Yang kami hormati PLH Kepala Dinas PMD Bapak Hobirin SCMM, serta yang kami hormati para camat dan Kasih PMD se-Kabupaten Oku Timur, yang kami hormati tenaga ahli pendamping Kabupaten Oku Timur, serta yang kami hormati Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa Bapak Ahmad Yasir SIP, dan yang kami hormati pendamping desa dan pendamping lokal desa se-Kabupaten Oku Timur. Baiklah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi pada kegiatan Zoom siang ini, yaitu rapat koordinasi evaluasi percepatan koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Oku Timur Jumat 23 Mei 2025. Sebelum memulai kegiatan ini, mari bersama-sama kita ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mungkin langsung saja kita masuk ke acara inti. Untuk pertama yaitu penyampaian progres pendaftaran Koperasi Desa Merah Putih oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Oku Timur, Bapak Haji Hasbullah SHMM. Kami silahkan. Bapak Hasbullah sudah ada? Baik, terima kasih Mbak Ajeng yang sudah memfasilitasi kegiatan pada siang hari ini. Kami ucapkan yang terhormat para peserta Zoom meeting yang hadir pada saat ini, seluruh dari kecamatan yaitu Kasih PMD, kemudian pendamping desa, dan tentunya sekali lagi marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita dapat berjumpa dalam acara evaluasi eh, pelaksanaan Musdesus Koperasi Merah Putih yang kita harapkan selesai pada tanggal 30 Mei 2025. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, kami Dinas Koperasi UKM Kabupaten Oku Timur tentunya merasa sangat berterima kasih atas seluruh bantuan dari stakeholder yang ada, yaitu terutama para kasih PMD, para pendamping desa, dan khususnya kepada bapak-bapak kepala desa, bapak camat juga yang terus berjibaku dalam menyukseskan kegiatan eh, pendirian Koperasi Merah Putih ini. Yang pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa juga salawat dan salam pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa progres yang sudah masuk sampai dengan pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat pada saat ini dari total 312 desa dan kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sudah melapor Musdesus, yaitu berjumlah 231 desa dan kelurahan. Kemudian yang sudah melakukan upload berita acara yaitu 79 desa. Ini yang terpantau ini. Mungkin ya, yang lain
belum bisa masuk atau masih proses menyusul. Perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa kemarin kami bersama Sekretaris PMD menghadap inspektur. Pada kesempatan itu kami bicarakan kendala-kendala yang ada, bahwa Musdesus itu telah dilaksanakan, namun eh, untuk pendaftaran itu ada kendala. Kendalanya mungkin eh, karena ada dua laporan yang harus diselesaikan. Yang pertama untuk melapor ke Kementerian Desa, sedangkan kami melapor untuk ke Kementerian Koperasi. Jadi mungkin ada dua itu, jadi terpantau oleh Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa yang masuk itu baru di Kementerian Desa. Jadi pada kesempatan ini kami menghimbau, Pak Inspektur juga pada saat itu menghimbau, diperintahkan oleh Bapak Bupati agar segera membuka link daftar Koperasi Merah Putih yang tertera. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, pada kesempatan ini juga kami memberikan evaluasi atau verifikasi terhadap berita acara Musdesus yang telah dilaksanakan, yaitu pertama, masih terdapatnya berita acara Musdesus yang tidak melampirkan daftar hadir Musdesus yang sesuai dengan template berita acara Musdesus yang ada. Jadi solusinya segera membuat daftar hadir Musdesus dan menjadikan satu bersama berita acara Musdesus dan diupload ulang. Itu tentang berita acaranya. Kemudian selanjutnya berita acara rapat pendirian. Di poin 3 itu masih terdapat menyetujui bentuk harus diisi Koperasi Desa Merah Putih. Jadi bentuk koperasi itu harus diisi dengan Koperasi Desa Merah Putih atau desa atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Kemudian di poin 6 di berita acara rapat pendirian itu ada ke BLI usaha koperasi. Seharusnya diisi 7 usaha utama yang harus diisi terlebih dahulu. Jadi 7 usaha sebagaimana yang disampaikan dalam sosialisasi Koperasi Merah Putih baru ditambah dengan usaha-usaha yang lain. Kemudian yang poin 7 juga menyetujui simpanan anggota. Terdapat desa yang belum mengisi simpanan anggota. Itu agar kiranya segera diupload ulang bahwa tentang simpanan anggota itu harus diisi dan bagaimana kesepakatan yang sudah dilaksanakan di Musdesus. Kemudian ada satu lagi, masih terdapat desa yang tidak melampirkan daftar hadir rapat pendirian Koperasi Merah Putih. Jadi daftar hadir itu ada dua, daftar hadir Musdesus dan daftar hadir pendirian Koperasi Merah Putih. Itu sama, anggota atau para yang hadir, tetapi judulnya beda. Solusinya segera lengkapi daftar hadir pendirian yang dijadikan satu bersama berita acara pendirian, lalu diupload ulang. Kemudian berikutnya masih terdapat desa yang tidak mengisi atau melengkapi rekapitulasi modal. Nah, ini tentunya sebagaimana belangko yang sudah disediakan, di halaman berapa itu? Nama-nama yang penyimpanan anggota. Ya, jadi ada di situ belangko yang rekapitulasi modal simpanan pokok dan simpanan wajib.
Jadi kalau memang desa itu belum memusyawarahkan tentang modal dasar koperasi itu harus diisi. Berarti siapa namanya, simpanan pokoknya berapa, simpanan wajibnya berapa. Jadi harus disepakati dulu dalam Musdesus. Selanjutnya, agar segera melengkapi fotokopi KT KTP pendiri. Ini sebagaimana diatur dengan undang-undang dalam Undang-Undang 25 tahun 92 pada pasal 6 ayat 1 tentang pembentukan koperasi diwajibkan itu minimal 20 orang. Jadi bukan cuma pengurus yang dipilih dan kemudian ada tokoh-tokoh masyarakat di situ, semuanya harus melampirkan fotokopi KTP sebagai dasar untuk melengkapi pendirian suatu koperasi. Kemudian tentang pengisian di web pendaftaran koperasi. Masih terdapat desa yang belum memilih notaris yang NPAK. Solusinya segera mengisi dan memilih notaris yang berada di wilayah kerja dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di mana yang terdaftar pada web yang ada. Jadi ini sampai pagi ini tadi masih ada juga eh, para camat yang menanyakan kami masih memilih Pak, masih bingung memilih. Ada dua surat yang masuk yaitu tentang dari Ikatan Notaris Indonesia dan dari Kemenkumham. Kedua-duanya itu bisa dipakai. Artinya Ikatan Notaris Indonesia menyatakan bahwa yang perlu diutamakan adalah notaris yang mempunyai NPAK, yaitu ada kekhususan dia mempunyai pendidikan perkoperasian. Tetapi di SK surat dari Kemenkumham dikarenakan ini percepatan, jadi diharapkan agar semuanya yang ada, notaris yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat melaksanakan proses pensertifikatan Koperasi Merah Putih. Itu tentang eh, notaris. Kemudian selanjutnya klarifikasi baku lapangan, maksud saya klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau yang disingkat dengan KBLI yang ada di web pendaftaran harus diisi 6 usaha utama koperasi Indonesia dahulu. Jadi maksudnya 6 itu dahulu. Jadi Itu untuk yang sebagaimana disampaikan oleh Menteri atau Pak Presiden bahwa akan diadakan 6 gerai atau intinya. Jadi isi dulu yang usaha utama tersebut. Tambahannya ditambah dengan usaha yang potensial di desa setempat atau di kelurahan setempat. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bagi desa yang telah berhasil mendaftarkan koperasi desa bisa langsung login ke akun via link merahputih.gov.id garing masuk garis masuk dengan cara memasukkan email dan password yang Bapak Ibu daftar dan dapat memantau langsung progresnya. Pendaftaran koperasi, mengisi manajemen koperasi, mengisi alamat koperasi dan data lainnya yang terkait koperasi serta dapat mengajukan ulang usulan pendirian koperasi apabila terdapat
data administrasi koperasi yang perlu diperbaiki. Jadi bisa di eh, daftar ulang. Jadi itu saja dari Dinas Koperasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Tentunya apabila nanti ada yang kurang jelas, kami siap untuk memberikan penjelasan dan kami juga mengharapkan apabila ada informasi-informasi yang belum kami sampaikan nantinya kami mohon kiranya ada dukungan dari teman-teman PMD. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Bapak Hasbullah SHMM. Selanjutnya kita ke penyampaian kedua yaitu oleh Bapak PLH Kepala Dinas PMD kepada Bapak Hobirin SEMM. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Hasbullah selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Timur yang selalu giat membantu dalam hal ini pelaksanaan pendirian koperasi Desa Merah Putih kita. Yang kami hormati juga rekan-rekan camat, beberapa camat yang kami lihat hadir. Yang sama kami hormati Pak Rois dan kawan-kawan selaku TA Kabupaten. Yang kami hormati juga seluruh Kasih PMD, para pendamping kecamatan, para pendamping lokal desa. Oh ya lupa ada Pak Yasir juga selaku Kabid Wed beserta rekan-rekan, ada Bu Ajeng juga. Jadi alhamdulillah siang ini kita bisa sama-sama melakukan Zoom meeting ini dalam rangka percepatan pelaksanaan koperasi Desa Merah Putih di desa kita masing-masing. Jadi terima kasih tadi penyampaian dari Kanda Hasbullah ya, yang telah panjang lebar menyampaikan teknis pendirian koperasi Desa Merah Putih. Jadi dalam hal ini secara teknis mungkin kita sudah paham bersama. Dinas Koperasi sudah menyampaikan dan kami harapkan seluruh kecamatan pendamping bisa memahami penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan Kak Hasbullah tadi. Jadi rekan-rekan, terutama para camat, Kasih PMD, oh mohon maaf, ada Kasih PMD yang kami lihat beberapa yang sudah hadir. Jadi rekan camat, Kasih PMD yang selalu menjadi ujung tombak. Ini ada hal-hal yang penting harus kita bicarakan. Benar kata Pak Asbullah tadi, secara teknis ini memang apa namanya pendirian koperasi Desa Merah Putih ini adalah ranahnya Dinas Koperasi dan Dinas PMD yang di bawah Kementerian Desa diminta secara aktif membantu pendirian koperasi Desa Merah Putih. Kami secara teknis mungkin tidak akan membicarakan masalah pendirian, pendaftaran, dan sebagainya. Tapi kami dalam hal ini, kata Kak Asbullah tadi berdua kemarin dipanggil Pak Bupati, menghadap Pak Bupati, menekankan tindak lanjut dari rapat kita di Bina Praja waktu itu bahwa kita semua bersepakat untuk segera mendirikan koperasi Desa Merah Putih di desa masing-masing. Nah, ini harus menjadi perhatian serius kita bahwa ini adalah kerja sama kita. Bukan hanya Dinas Koperasi, bukan hanya Dinas PMD, dan juga yang lain-lain, karena yang terlibat di sini banyak.
Jadi ujung tombak Dinas PMD adalah para pendamping. Yang sampai para pendamping ini pekerjaan desa, ini pekerjaan Dinas Koperasi, bukan seperti itu konsepnya. Jadi sama-sama kita mendukung pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih ini karena seperti yang kita ketahui bersama, Pak Presiden menekankan secara langsung kepada para bupati pada saat di Retreat di Magelang bahwa pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih ini harus segera terbentuk sesuai dengan yang kita laksanakan selama ini. Jadi mohon sekali lagi kepada para pendamping, rekan-rekan semuanya bisa membantu memfasilitasi seluruh kegiatan pelaksanaan pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Sampai saat ini kami lihat mungkin di Dinas Koperasi, mohon maaf Kak Bulah, ini agak sedikit berbeda data kita. Jadi Dinas Koperasi punya data, kami pun juga punya data yang sudah kami himpun melalui desa. Saat ini di Dinas PMD sudah menghimpun data desa-desa yang sudah melaksanakan baik itu Musdesus, upload berita acara ataupun proses di notaris. Jadi hitungan kami desa plus kelurahan ini 312 yang sudah melaksanakan Musdesus ini ada 242 desa plus kelurahan yang ada di Kecamatan Matapura. Jadi menurut hitungan kami, Kak Asbullah, di desa yang sudah melaksanakan Musdesus itu ada 242, yang sudah mengupload berita acara ada 125, dan yang lagi proses di notaris ada 56 desa. Nah, ini kalau kita tambahkan desa plus kelurahan 312, jadi ada sekitar 70 desa lagi yang belum. Kalau kelurahan kayaknya semuanya sudah Musdesus. Jadi ada 70 desa lagi yang belum melaksanakan Musdesus plus yang lain. Kalau Musdesus saja belum, berarti upload berita acara dan proses di notaris berarti belum. Jadi mohon kepada rekan-rekan semuanya bahwa ini menjadi PR kita bersama, terutama mohon maaf rekan-rekan camat. Kemarin kami berkoordinasi termasuk dengan Camat Martapura, Camat Belitang juga yang menjadi apa namanya penyambung lidah untuk rekan-rekan di kecamatan lain dan mendengarkan saran-saran juga dari Pak Camat bahwa ini desa ini, mohon maaf Pak Kadin, bukan terkendala di Musdesusnya, bukan, tapi memang di proses upload berita mungkin terkendala. Termasuk juga proses notaris yang seperti kata Pak Asbullah tadi, masih banyak hal-hal yang perlu kita selesaikan. Mudah-mudahan apa namanya kesulitan-kesulitan ini termasuk juga para pendamping kecamatan, pendamping lokal desa, kami minta secara tegas segera membantu rekan-rekan Kades untuk melaksanakan upload berita acara. Dan untuk desa-desa yang belum melakukan Musdesus ini masih banyak, Pak Camat, Pak Kadinkop, ini masih ada sekitar 70 yang sampai hari ini bahkan besok masih terjadwal untuk melakukan Musdesus. Nah, ini kami minta segera melakukan Musdesus di tingkat desa karena ini memang ditunggu. Bahkan di tengah waktu kemarin kami dengar langsung bersama Kak Asmullah ini di tanggal 24 sudah harus selesai Musdesus. Jadi mohon sekali lagi rekan-rekan camat, para pendamping, Pak Rois mengingatkan untuk juga pendamping kecamatan ingatkan kembali. Desa ini sebenarnya mereka ini berharap sama-sama kita bekerja sama membantu mereka karena mereka bukannya apa namanya, mereka mengharapkan kita bisa bekerja sama menyelesaikan masalah pendirian koperasi ini. Kami rasa demikian dulu penyampaian kami. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Dan kepada semuanya, kami harap sekali lagi
ini adalah kerja sama kita bersama, kita bisa saling membantu untuk menyelesaikan pendirian Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Oku Timur yang kita cintai ini. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah, terima kasih Pak Sekdin atas penyampaiannya. Mungkin kita langsung buka sesi tanya jawab ya. Untuk kesempatan pertama kami buka tiga penanya. Atau mungkin ada yang mau ini menyampaikan tambahan, Pak Rois? Baiklah, izin Bu Ajeng, terima kasih. Izin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Oku Timur, Pak Hasbullah, dan tim dari Sekretariat Koperasi di Kabupaten yang kami hormati. Yang kami hormati PLH Kepala Dinas PMD Pak Hobirin, Pak Kabid UED, Bu Ajeng, dan rekan-rekan kasih yang hadir. Yang kami hormati para camat, para kasih PMD, ada beberapa juga perwakilan dari desa yang kami hormati juga, kawan-kawan pendamping lokal desa, kawan-kawan TAPM yang hadir yang kami hormati. Mungkin sekalian menyampaikan informasi sebelum kami menyampaikan ada beberapa kendala, ini juga masukan dan pertanyaan dari desa, Pak, nanti mohon juga disampaikan, terutama mungkin dari Dinas Koperasi yang lebih tepatnya terkait link untuk pendaftaran Koperasi Desa Merah Putih. Pertama ingin kami sampaikan, mohon izin Pak Hobirin dengan Pak Hasbullah, untuk progres data Musdesus dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Oku Timur per tanggal 22 Mei atau per hari Kamis kemarin, untuk desa yang sudah melakukan Musdesus di Kabupaten Oku Timur 234 desa, kemudian yang berproses dan sudah punya rencana, dan hari ini ada beberapa desa yang sudah melangsungkan Musdesus sebanyak 71 desa. Nah, di dalam pendirian Musdesus Koperasi Desa Merah Putih ini tidak semuanya mendirikan baru. Secara data ada 2 koperasi yang melakukan pengembangan, sehingga tidak melakukan pendirian baru. Di Kabupaten Oku Timur per hari ini masih terpantau 2 koperasi yang melakukan Musdesus pengembangan. Kemudian yang untuk desa atau Koperasi Desa Merah Putih yang sudah berproses pengajuan ke notaris, dalam hal ini ada beberapa desa yang melakukan revisi karena kelengkapan dokumen berkasnya mungkin ada yang kurang, sebanyak 22 desa. Dan ini yang membahagiakan Pak Kepala Dinas, Pak Kabid, ada Koperasi Desa Merah Putih yang akta notarisnya sudah jadi, yakni sebanyak 2 Koperasi Desa Merah Putih. Nah, selanjutnya kami informasikan, 1 di Desa Sriwangi, Kecamatan Semendawe Suku 3, dan yang 1 lagi di Desa Sabaliyuh, Kecamatan Bunga Mayang. Nah, progres data ini di Kementerian Desa kami sampaikan ke provinsi dan kementerian setiap hari pukul 17.00, sehingga data yang kami sampaikan dalam kesempatan ini masih progres data per tanggal 22 Mei atau per kemarin. Ini penyampaian informasi dan data. Kemudian ada beberapa kondisi pendataan atau penginputan data pendaftaran link di link Koperasi Desa Merah Putih. Kemarin ada salah satu kades yang menyampaikan kendalanya dan kami mohon maaf belum bisa menyampaikan jawaban karena pertama
mungkin di luar kapasitas. Yang kedua juga kawan-kawan memang untuk yang difasilitasi kawan-kawan pendamping, terutama di proses fasilitasi musdesusnya di link Kementerian Desa, kemudian juga membantu di link pendaftaran koperasi. Kendalanya di poin input nomor NPWP, Pak Kadin. Nanti videonya saya kirim via Japri, baik ke Dinas PMD ataupun mohon nanti diteruskan ke Dinas Koperasi. Di poin penulisan atau pengetikan nomor NPWP yang diminta di situ 16 digit, sementara NPWP itu yang difahami oleh desa 15 digit. Nah, ini sedikit kendala mungkin yang selama ini dianggap progres pendataan dan pendaftaran di link koperasi ini agak ada kendala atau terhambat. Itu. Nah, untuk kawan-kawan PD PLD, terus untuk memfasilitasi, terpantau hari ini juga masih banyak desa yang melakukan progres musdesusnya. Sekali lagi kami minta bantu kerjasama, ayo bareng-bareng kita fasilitasi sampai di kelengkapan dokumen dan penginputan di data pendataan dan pendaftaran Koperasi Desa Merah Putih di wilayah desa masing-masing. Untuk menjadi informasi juga Pak Kadin, bahwa kawan-kawan ini jangkauan wilayah pendampingannya adalah di wilayah desa, sehingga khusus wilayah yang di Kecamatan Martapura, terutama di kelurahan, bukan kami tidak bersedia membantu, tetapi kawan-kawan juga lebih kepada penyelesaian fasilitasi di tingkat desa dulu. Mungkin itu, hadirin sekalian, mohon nanti juga dibantu Pak untuk penyelesaian kendala input di nomor NPWP di link pendataan dan pendaftaran Koperasi Desa Merah Putih. Demikian, mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Rois atas penyampaiannya. Di sini akan kami buka sesi tanya jawab ya. Untuk kesempatan pertama mungkin kami buka untuk 3 pertanyaan. Mungkin ada rekan-rekan yang ingin bertanya terkait Koperasi Desa Merah Putih. Silakan raise hand atau boleh bertanya di kolom chat. Silakan Pak Rashid Siddiq. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin kepada Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ini, mohon maaf, selamat siang. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan cuma satu untuk host dan Bapak yang berkompeten di dalam pertemuan ini, dalam Koperasi Merah Putih ini, kami bisa enggak minta buku panduannya kayak gitu, Pak Ibu? Itu saja. Buku panduan, pendirian, Koperasi Merah Putih itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Rashid, dari mana Pak? Boleh kami tahu? Bisa perkenalan dirinya Pak? Ya, mohon maaf. Saya dari Desa Kangkung, Kecamatan Semendai Barat, Kabupaten Oku Timur. Ya, selaku kasih pemerintah dari Desa Kangkung. Ya, Baik. terima kasih. Ya, baik. Untuk ini penanya kedua, silakan ada. Silakan raise hand. Izin, Bu, Aceng. Oh, monggo Pak Kasih PMD Buai Madang, Pak Nur Hadi.
Sinyalnya sinyalnya di tempat Pak Nur Hadi kayaknya nih gangguan ya Pak. Lag ini. Halo Pak Nur Hadi, oh, gangguan kayaknya. Mungkin ada ini sembari menunggu Pak Nur Hadi yang lain ada yang ingin bertanya? Lanjutkan di anu lagi, yang lain, yang ketiga, biar enggak waktunya enggak anu. Mohon maaf itu. Mungkin untuk pertanyaan Pak Rashid tadi, sembari menunggu Pak Nur Hadi tadi, Pak Hasbullah bisa menjawab pertanyaan Pak tadi terkait buku panduan dan NPWP. Silakan Pak Hasbullah. Oke. Terima kasih Pak apa tadi? Pak Rois, pertama terima kasih sudah menyampaikan sambutan dan arahannya. Kemudian pada kesempatan ini juga kalau terkait dengan kelengkapan administrasi apa tadi yang ditanyakan Pak Rois tadi? Ya, ini saya yang tertangkap tadi bahwa tentang NPWP, itu kalau masih 15 digit itu harus menghubungi pihak eh, pajak, kantor pajak, karena ada semacam perubahan menjadi 16 digit yang terbaru ini, karena dikonekkan dengan NIK gitu. NIK, ya. Jadi NPWP terkoneksi dengan nomor NIK kita. Ya, itu dikarenakan harus connect dengan NIK kita yang pertama. Kemudian yang kedua tentang Juknis, itu penunjuk teknis itu ada di eh, nanti kita kirim bisa melalui WA. Bukan. Itu ada panduan Juklak nomor 1 tahun 2025. Mohon nanti minta nomor WA-nya, nanti kita kirim Juknisnya. Atau mau dilihat kan di sini Sini Pak, buku pedomannya Pak. bisa dilihat sini. Sudah ini Pak. Nah, ini dilihat di anu aja, dicari di Google petunjuk pelaksana Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2025. Bukan. Saya kira itu saja. Silakan Pak Rashid yang lain, kira-kira yang masih belum jelas, kami siap untuk membantu. Terima kasih Izin Pak bertanya, Hasbullah. Pak. Oh, Pak, ya, Pak Nur Hadi, Izin silakan. bertanya. Silakan. Ya, dari Kasih Boy Madang, Pak. Ya, Nah, dalam kami pembentukan untuk Koperasi Merah Putih ini kan peserta musyawarah itu kan sudah otomatis dijadikan anggota. Nah, dalam betul. keanggotaan itu otomatis kan melampirkan KTP secara otomatis. Iya, Pak. Apakah itu harus dikumpulkan juga ke berita acara gabung yang akan diserahkan di berita acara nantinya ke Dinas Koperasi? Ya, Pak. Betul, Pak. Jadi itu yang kami harapkan agar kiranya pendirian koperasi itu di dalam Undang-Undang nomor eh,
9 tahun 2005 itu mensyaratkan untuk minimal 20 orang, Pak. Jadi Ya 20 orang. artinya Hmm, gini maksud saya Pak, ya, yang silakan. mau diupload di berita acara, di kegiatan yang akan diupload, itu apakah KTP-nya harus dilampirkan juga Betul, Pak, betul. Harus atau dilampirkan. pengurus saja? Gimana maksudnya, Pak? Namanya? Apa cuman pengurus apa seluruh anggotanya? Jadi minimal 20 orang, Pak. Jadi kalaupun tidak mencukupi, ya tolong ditambah, Pak, pendirinya. Jadi termasuk, eh, jadi kan kadang-kadang kita di situ karena sudah, Nah, di belangko ini kan sudah ada Pak nomor KTP-nya. hmm, Nah, di belangko untuk pembentukan Koperasi Merah Putih di belakang apa daftar hadir itu kan sudah tertera nomor NIK peserta musyawarah ya ya. disyaratkan fotokopi, Pak. Fotokopi KTP-nya, Pak. Dilampirkan di situ, Pak. Alang sulit kami nak balik-balik lagi Pak. Kami ini nak selesai besok terakhir. Gimana, Pak ya? Kami juga agak ini juga kalau Ya, cukup itulah Pak yang didaftar itu baik sesuai juknisnya. Tidak perlu ke Pak KTP kan itu hanya formal untuk keanggotaannya saja kan. Sendiri. Tapi di situ sudah Pak, Kecuali sudah kecuali disampaikan KTP nomor pengurus itu Pak, kami bisa ngumpulkan Pak. nomor NIK-nya sudah ada di situ semua, Pak. Sudah ada Pak. Ya kalau sudah bisa masuk nggak apa-apa, Pak. Artinya nggak ditolak itu di dalam link itu. Kalau dari pendamping kami di Kemendes masuk Pak, tidak ada tolakan itu. Oke, kalau sudah masuk nggak apa-apa. Nanti kita Oke, kita terima kasih Pak. oke, Pak. Sudah. Ada lagi yang lain? Silakan. Untuk aja ini. Satu kesempatan lagi ya, kesempatan pertanyaan. Sudah. Halo, Tidak ada. Kayaknya halo, sudah cukup jelas ya. Ada. halo. Siapa? Tes, tes. Siapa ini? Silakan Pak. Dibuka dulu Pak videonya Pak, biar kelihatan wajahnya. Oh, Pak. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, Bu. Oh, silakan Mas Albert. Ya, gini Bu, dari Dinas Koperasi ini mau tanya kayak gini. Bagaimana kalau pengurus itu sudah punya NPWP tetapi NPWP yang lama sehingga ketika diupload di dashboard yang Dinas Koperasi belum 16 digit. Itu mengatasi persoalan seperti itu bagaimana? Itu saja, terima kasih. Izin bertanya, Bu. Ya. Dengan siapa? Dibuka itu videonya biar kelihatan mukanya. Silakan memperkenalkan diri sebelum bertanya ya. Halo. Izin bertanya, Bu. Ya. Silakan Pak. Dengan siapa? Perkenalkan, nama Abadi, Bu. Mau bertanya. Silakan Pak.
koperasi itu kemarin yang diambil itu hanya poin-poinnya, Bu. Artinya ketua, sekretaris, dan bendahara. Taruhlah cuman 9 orang. Syarat untuk diupload itu ya. Itu saja, Bu. Ya, mungkin ini Pak Hasbullah bisa langsung menjawab, Pak, untuk tadi pertanyaan Pak Albert dan Pak Abadi. Tadi terkait dengan NPWP yang masih memakai NPWP lama, itu kami sarankan untuk memakai NIK aja dulu. Setelah itu masuk, nanti Bapak silakan proses penggantian NPWP-nya di kantor pajak. Karena nggak bisa diterima kalau NPWP lama itu. NPWP 16. Karena NPWP yang baru ini kan ada barcode-nya itu. Dan 16 terdiri 16 digit. Di dalam nomornya nomor ini Kak, nik KTP gitu, Pak. Nah, di situ ada NIK KTP-nya Izin, juga. Pak. Ya, oke. Izin, Pak. Intinya gini, Pak, ya. Yang terpenting bagi kami ini desa bisa mengupload terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kalau kita menunggu untuk pembuatan NPWP, otomatis waktu yang diberikan tanggal 24 dan 27 di bawah Pak Bupati itu tidak akan kelar, Pak. Ya, siap. Ya, sebaiknya itu aja. Artinya Ya, berarti kita pakai nik, Pak, ya. pakai NIK-nya dulu, Pak. Nah, Ya, asal pakai bisa nik aja ya. siap. Ya, Nik ketua ya. ya. Oke, berarti nanti untuk kegiatan di akta notarinya biar kami minta mereka buat yang baru, Ya, betul. NPWP-nya. Siap. Oke ya. Oke, Pak. Yuk. Selanjutnya apa lagi tadi? Gila, benar. Pak Abdi, Abadi. Pak Abadi ya, terakhir tadi ya. Bisa diulang. Bisa diulang Pak pertanyaan tadi Pak? Sama. Oh sama Pak. Oke. Gimana Pak? Ada yang lain Pak? Lanjut Halo. aja. Siap. Ya Pak. Pertanyaan saya itu, jadi kami itu yang diajukan untuk diupload itu hanya 9 orang, Pak. Jadi ketua dan beserta kepala-kepala bidang, nggak ada anggota-anggota gitu, Pak. Itu bisa nggak gitu maksudnya? Jadi izin Pak Pak Abadi, kalau di koperasi itu kan sebenarnya memang ini koperasi merah putih. Tetapi acuan untuk menjadi koperasi itu masih tetap memakai Undang-Undang 9 tahun 2005 nomor 25 tahun 92. Itu disyaratkan 20 orang minimal, Pak. Ya artinya ya tidak mungkin lah cuman pengurus saja Pak, tidak ada anggota di situ. Nah, yang kami harapkan eh, makanya di situ ada juga diwajibkan untuk mengisi simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, itu persyaratan menjadi koperasi. Nah, jadi diupayakan untuk memenuhi persyaratan minimalis itu, Pak. Itu, Pak, dari kami. Izin juga menyampaikan bahwa keterangan yang dari kami ini juga bisa langsung dikonfirmasi dengan para notaris yang memang bisa artinya untuk dipilih untuk menjadi eh, notaris pembuat akta koperasi Bapak Ibu sekalian. Jadi beliau-beliau itu juga sudah diberikan pendidikan tentang koperasi. Jadi eh, tentang persyaratan-persyaratan berkoperasi itu mereka juga mengetahui Bapak Ibu sekalian. Demikian, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Masih ada yang bertanya rekan-rekan? Atau ada yang mau menambahkan? Atau ada yang memberikan masukan, silakan terbuka aja.
silakan Pak Sekdin. Mungkin ada tambahan, kami silakan. Jadi terima kasih tadi bahwa perlu kami sampaikan dari pihak kecamatan yang perlu penekanan sedikit karena sampai hari ini mungkin masih di data kami belum melaksanakan Musdesus. Perwakilan Kecamatan Madang Suku 2 ada ya? Siapa yang mewakili? Pak Kasih PMD ada nggak? Madang Suku 2. Ada nggak Madang Suku 2? Kasih PMD, Pak Camat. Ini masih ada beberapa desa yang perlu segera menindaklanjuti karena kami lihat jadwal ini belum ada beberapa desa yang sampai saat ini belum melaksanakan Musdesus. Jadi mohon segera dipercepat untuk pelaksanaan. Untuk di Kecamatan Bunga Mayang satu desa, untuk Kecamatan Semedai Barat, ada kasih PMD-nya nggak? Yang mewakili kecamatan, Bu Camat atau kasih PMD, termasuk juga pendamping kecamatan ini di Kecamatan Semedai Barat. Saat ini ada beberapa desa yang belum melaksanakan Musdesus. Ada sekitar 5 desa yang belum melaksanakan Musdesus. Jadi mohon segera dipercepat karena kita di tengah waktu. Juga di Semendawai Timur ada 2 desa menurut data yang kami peroleh sampai saat ini belum melaksanakan Musdesus. Di Kecamatan Belitang Madang Raya ini ada 8 desa yang belum melaksanakan Musdesus. Dimohon Pak Camat, Pak Kasih PND, pendamping kecamatan, pendamping lokal, Pak Kades segera diingatkan untuk melaksanakan Musdesus dan sampai tahapan-tahapan berikutnya. Termasuk juga di Kecamatan Belitang Mulia. Ada 4 desa lagi. Sampai saat ini di data kami masih kurang 4 desa lagi. Atau hari ini sudah melaksanakan? Ada yang sudah melaksanakan, Pak Henry? Tinggal 2 ya. Nah, di Kecamatan BP Bangsa Raja ada 1 desa lagi. Jadi mohon rekan-rekan semuanya kita sama-sama bekerja gerak cepat karena memang ini pekerjaan serius. Kalau bisa pelaksanaan Musdesus ini segera dipercepat, diingatkan kembali kepada seluruhnya, terutama rekan-rekan Kades untuk segera melaksanakan Musdesus. Demikian. Mungkin ada Pak Camat yang mau laporan ya. Sudah. SPMD. Baiklah, terima kasih Pak Sekdin. Mungkin ada dari kecamatan atau yang lain yang ingin melaporkan progres atau penyampaian, silakan. Izin Bu Ajeng. Ya. Dari Kecamatan Semendawai Timur. Oh ya, silakan Mas Marno. Ya, terima kasih waktunya. Untuk Kecamatan Semendawai Timur per hari ini seluruh desa sudah melaksanakan Musdesus, Bu. Pak Kasih, Pak Kadin. Terus kemudian berkaitan dengan data nanti segera menyusul. Jadi per hari ini Jumat seluruh desa sejumlah 19 desa Kecamatan Semendawai Timur alhamdulillah sudah melaksanakan Musdesus. Itu terkait progres di Semendawai Timur. Untuk yang lainnya pendaftaran ke link Kementerian Koperasi masih menunggu kelengkapannya. Terima kasih Pak Kadin, Bu Ajeng. Terima
kasih Mas Sumarno atas laporannya. Sudah 19 desa Musdesus. Yang lain mungkin ada dari kecamatan. Iya, izin Bu. Ini dari Kecamatan Belitang Mulia. Ya, silakan Bu. Kecamatan Belitang Mulia sudah 10 desa yang sudah mengadakan Musdesus. Jadi tinggal 2 desa lagi yang belum mengadakan Musdesus, insya Allah besok. Besok sudah semua Bu ya. Mungkin itu saja Bu yang bisa disampaikan. Ya, terima kasih Bu. Yang lain ada lagi, silakan, kami masih beri kesempatan sebelum nanti penyampaian terakhir ya, Bapak Ibu. Ada 2 yang Sumedaya Barat. Minta tanggapan. Mungkin dari Kecamatan Madang Suku 2 dan Sumedaya Barat ada tanggapan atau laporan progres? Ada? Sumedaya Barat mana? Sumedaya Barat. Nah, sudah. Ya siap Pak, maaf ini ada pertemuan KWT Pak, pembinaan dari Ketua KWT. Untuk Semendawi Barat Pak, untuk pelaksanaan Musdesus Palang Merah Indonesia, Koperasi Palang Merah Indonesia itu baru 6. Tapi nanti hari Senin sama Selasa selesai Pak, kami 12 desa. Sudah terjadwal. Tinggal 6 Bu ya. Ya Pak, siap. Terima kasih Bu Ninda. Iya, mohon maaf Pak, ada ini apa pertemuan di aula. Ya. Iya, Pak. Assalamualaikum Bu Ajeng. Terima kasih Bu Camat. Siap, makasih. Dari Assalamualaikum Bu Ajeng. Ada? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu Ajeng. Ya, waalaikumsalam. Mana ini? Bu Ajeng dari SS3 Bu Ajeng. Ya. Oh ya, silakan Pak. Bu Ajeng, mohon kejelasan Bu Ajeng. Itu batas limit waktu untuk Musdesus itu tanggal 27 atau tanggal 24. Karena kalau melihat dari surat yang ditandatangani Pak Wabub kemarin itu kan untuk Musdesus itu kan sampai dengan akhir bulan Mei, Bu. Jadi mohon ketegasan karena kami sudah menjadwalkan itu sampai dengan tanggal 27 untuk Musdesus itu Bu ke desa-desa. Mohon kejelasannya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam. mungkin Pak Sekjen. Langsung aja dulu itu. Silakan dulu Pak Sekjen kalau mau nanggapi. Ya, makasih Pak Camat dan Bu Camat Sumedaya Barat dan SS3. Jadi pertemuan kami kemarin termasuk juga KA sebelah dengan Pak Bupati, kita ini di tenggat waktu sampai tanggal 24 Mei. Harus sudah Musdesus dan kalau bisa 27 itu sudah terlaporkan. Jadi mohon kepada Bu Camat, Pak Camat, dan yang lain-lain juga, kalaupun masih bisa menyesuaikan jadwal ini, mohon dipercepat, Bu Camat. Hari libur, tidak apa-apa, Pak Camat. Kalau masih bisa dipercepat lagi, karena kita di tengah waktu, harus laporan. Pak Asbullah juga harus laporan. Dan kami mendengar langsung perintah ini bersama Kak Asbullah, tanggal 24 harus selesai. Ya Kak. Ya, Dibuka. makasih. Siap, Pak Sekdin. Silakan untuk kecamatan yang lain. Mungkin Madang Suku 2 ini belum ada muncul, belum ada laporan progres juga. Gak ada ya kayaknya ya, gak ikut Zoom. Halo, dari mana ini? Oh, Jayapura. Silakan Kak. Nanya dikit Pak, ini kan untuk Kecamatan Jayapura ini kan untuk Musdesus itu kan dia ini sudah galau ini kan. Nah, untuk yang selanjutnya ini dia ini
Nah, kemana lagi ini arahnya? Oke. Oke. Oh, feedback. Jadi izin semuanya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yang sejelas-jelasnya tentang batasan waktu ya. Batasan waktu itu memang betul sampai untuk Musdesus itu ditenggat waktunya sampai dengan kalau awalnya kemarin per 30 Mei. Jadi masih panjang. Namun sebelumnya ini ada wacana Bapak Wamen Koperasi akan berkunjung ke Palembang. Nah, dalam kunjungan kerjanya itu tentunya dia akan melihat progres yang sudah kita lakukan. Jadi pada kesempatan eh, kemarin kami menghadap bersama sekretaris pada Bapak Bupati agar kita tidak kecolongan, maka diharapkan sudah selesai semua musdesusnya. Nah, itu yang perlu saya jelaskan. Sedangkan untuk eh, legalnya, legalnya koperasi tersebut sudah mendapat akta notaris dari notaris itu per 30 Juni. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi untuk itu kami mengharapkan bukan saja musdesusnya yang selesai, tapi dalam laporan eh, secara online ini juga harus sudah terupdate bahwa kita dari 312 itu yang minimal sudah 90% pada saat tanggal 24 atau di bawah tanggal 27 itu Bapak Ibu sekalian. Jadi itu yang menjadi catatan kami dan suatu kekhawatiran bagi kami, terutama di koperasi dan di PMD, Pak Bupati langsung menyampaikan kepada forum camat waktu itu, jadi Pak Erlius dan Pak Agus, mohon kiranya itu sangat diperhatikan. Jadi itulah yang kami tegaskan di sini. Kami mengharapkan bantuannya seupaya daya upayanya untuk agar segera mengupload di daftar Koperasi Merah Putih tersebut sehingga nilai atau progres yang ada di Kabupaten Lombok Timur nantinya tidak kalah dari kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Selatan. Itu Bapak Ibu sekalian yang kami harapkan. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Ya. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Karena tidak ada lagi ya, kayaknya cukup. Ya. Mungkin ini ada tambahan rekan-rekan dari Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa kepada Bapak Ahmad Yasir, kami persilahkan. Terima kasih Bu Ajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi UMKM, Pak Hasbullah, Pak PMD, Pak Gubernur, TAPM Kabupaten Lombok Timur, rekan-rekan camat, seluruh kasih PMD, pendamping desa, serta pendamping lokal desa Kabupaten Lombok Timur. Mungkin ada tambahan sedikit terkait dengan form pendataan. Karena kita lihat, kalau kita lihat bersama, adanya perbedaan-perbedaan antara beberapa kementerian, dalam hal ini Kementerian Desa oleh kawan-kawan pendamping desa atau TAPM, yang keduanya dari Kementerian Koperasi, serta pendataan yang kami minta langsung kepada rekan-rekan kasih PMD se-Kabupaten Lombok Timur. Ini tidak membahas tentang musdesusnya ya, tapi ini langsung kita bahas terkait dengan penguploadan berita acara. Kalau di Kementerian Desa sudah di 234 desa yang telah mengupload berita acara, baik
Musdesus ataupun pendirian Kopdes MP. Kalau di Dinas Koperasi datanya masih di 79 desa. Namun berdasarkan laporan Kasih PMD atau rekan-rekan kecamatan itu di 128 desa. Perlu kami ingatkan bahwa kepada Pak Camat, Kasih PMD, kawan-kawan pendamping seluruhnya, perlu adanya kayaknya ini pembagian tugas terlebih dahulu. Terkait kawan-kawan pendamping, silakan untuk membantu desa, memfasilitasi, serta melaporkan pada Kementerian Desa, namun juga kepada Pak Camat, Kasih PMD harus menugaskan mungkin sekretaris desa selaku PIC-nya atau operator desa itu untuk melakukan pendaftaran pada link Kementerian Koperasi, tapi tetap didampingi oleh kawan-kawan pendamping desa yang berkemungkinan besar, kemungkinan di lapangan pasti waktunya ini bersamaan. Setelah selesai Musdesus atau musyawarah pendirian, maka kawan-kawan pendamping desa melakukan pendaftaran ataupun penginputan pada Kementerian Desa. Nah, dipersilahkan berdampingan atau bersama-sama pada pemerintah desa, dalam hal ini di PIC-kan oleh sekretaris desa juga akan menginput atau mendaftarkan pada Kementerian Koperasi terkait musyawarah desa khusus dan seterusnya yang telah kita bahas bersama tadi. Sehingga mungkin akan terjadi percepatan yang bagus nanti mungkin ini Pak Kadin, Pak Hasbullah, karena mengingat dari Kemendes ini 234, tapi dari Kementerian Koperasi pantauan baru 79 desa. Karena ada pembagian tugas ini kita harapkan eh, maka progres yang sebenarnya sudah kita lakukan atau desa atau kawan-kawan kecamatan lakukan bersama ini dapat tertampil baik di Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, dan sebenarnya eh, dari Kementerian Dalam Negeri juga sudah bersurat kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota se-Indonesia juga untuk pelaporan terhadap pelaksanaan pendirian baik Musdesus atau pendirian Koperasi Desa Merah Putih ini melalui SIKD teman desa ataupun data-data lainnya yang mungkin ke depan juga menyusul dari kementerian lain, ketahanan pangan dan seterusnya. Tapi kita fokus dulu pembagian tugas tadi yang perlu kami tekankan kepada camat, kasih PMD dan seterusnya untuk memfokuskan pendaftaran ini kepada pemerintah desa. Dalam hal ini Pak Sekretaris Desa dibantu tetap didampingi bersama-sama kawan-kawan pendamping desa. Mungkin demikian yang perlu kami tambahkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Waalaikumsalam. Pak Kabit atas penyampaiannya. Tidak ada lagi ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Kayaknya semua sudah paham. Tidak ada ya, tidak ada lagi yang raise hand ya. Kalau cukup tambahan tadi, Dix. Kan mungkin untuk penyampaian Koperasi Desa Merah Putih ini cukup sampai di sini saja. Atau ada tambahan selain ini Pak Kabit, usaha ekonomi desa penyampaian yang lain mungkin karena sembari ini kan kita kumpul semua di Zoom mumpung ada Kasih PMD, camat dan pendamping. Ya, terima kasih banyak Bu Kasih atas waktunya. Mungkin kami kembalikan terlebih dahulu sebelum saya sambung ke mungkin ada materi-materi terkait desa lainnya nih izin Pak Hasbullah dan kawan-kawan dari Dinas Koperasi. Mungkin sebelum ditutup pembahasan tentang Kopdes Merah Putih, mungkin ada closing statement dulu kayaknya dari Pak Hasbullah. Kami silakan dulu Pak. Baik, terima kasih Pak Yasir. Tentunya kami sangat bangga dan berterima kasih atas dukungan yang diberikan pada Dinas Koperasi. Ya, dengan maksud hati bukan
kepada teman-teman camat dan perangkatnya, jangan kita ya istilahnya ini PMD, ini koperasi, ini orang tua kita, ini sama-sama ya, sama-sama. Saya mohon berharap kiranya kita sama-sama untuk konsen untuk menyelesaikan pendirian ini karena Pak Bupati juga menjadi harapan kita agar kiranya eh, Koperasi Merah Putih ini eh, di Kabupaten Oku Timur tidak menjadi yang terbelakang, minimal ya nomor 5 lah ke atas istilahnya kan. Nah, jadi dengan demikian kami harapkan kiranya para teman-teman yang sekretaris desa maupun pendamping desa untuk kami berharap untuk membantu penyelesaian berita acara Musdesus yang tentunya sudah disiapkan. Jadi tentang kelengkapan-kelengkapan itu nanti kita perbaiki lagi. Namun apabila dia sudah masuk di ano, dalam linknya yang dibuat, nah jadi itu sudah menjadi suatu kebanggaan kami sendiri. Jadi nilai itu artinya sudah masuk di dalam dashboard yang dibuat di Menteri Koperasi. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih semua atas bantuan dan dukungannya. Dan kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasbullah. Mungkin tidak apa-apa kalau mau ikut lanjut, kami akan tambahkan sedikit mumpung kita ini kumpul terkait giat-giat ataupun RKTL pemerintahan desa atau terkait dengan dana desa. Pertama-tama izin Pak Camat kasih PMD seluruh TAPM, PD dan PLD mengingatkan kembali walaupun kita sedang gencar-gencarnya melaksanakan Musdesus atau pendirian Koperasi Desa Merah Putih, jangan dilupakan atau jangan ditinggalkan sebagaimana Zoom kemarin sore atau kemarin siang, yaitu juga kita masih punya beban kerja yaitu melaksanakan Indeks Desa 2024 atau 2025 yang notabene-nya waktu pelaksanaannya itu bersamaan dengan Koperasi Desa Merah Putih, yaitu di akhir Juni 2025 harus sudah selesai. Alhamdulillah di minggu ini kemarin bahwa kepengurusan atau surat keputusan Bupati terkait dengan kepanitiaan Indeks Desa sudah selesai. Yang bisa kita upload nanti Pak Rois ataupun Bu Indah selaku PIC-nya. Itu terkait dengan Indeks Desa. Sama nih seluruhnya, bahwa seluruh desa se-Kabupaten Oku Timur juga wajib untuk menyelesaikan pendataan indeks desanya. Walaupun kemarin juga disampaikan apabila desa pada saat Musdesus Koperasi Merah Putih ini, maka juga bisa bersamaan dengan musyawarah atau penetapan pendataan indeks desa ini juga bisa dilakukan bersamaan atau setelahnya. Selanjutnya, poin selanjutnya terkait dengan perangkat desa, dalam hal ini Siltap ADD, pada rekan-rekan kasih untuk usul Siltap ADD di triwulan kedua di bulan 4, 5, dan 6 sudah bisa kami terima atau bisa Dinas PMD terima, namun untuk sebagai catatan, untuk rekomendasinya tetap menunggu Kepala Dinas PMD sepulang dari ibadah haji tentunya. Untuk usul sudah bisa kami terima, tapi rekomendasi tetap menunggu Kepala Dinas PMD. Selanjutnya terkait dengan ADD, ini terkait dengan BPJS Kesehatan yang belum aktif. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ataupun bahkan perangkat desa sendiri masih banyak yang belum paham. Pak, kok ketika akan ada perangkat desa atau anggota keluarganya yang ingin berobat, tapi BPJS-nya tidak aktif? Maka segera dilaporkan Bapak Ibu sekalian. Lapor ke pemerintah desa, tentunya PIC Dinas PMD, dalam hal ini Pak Diko,
untuk segera kami koordinasikan ke BPJS Kesehatan sehingga akan diaktifkan kartu BPJS-nya sehingga tetap bisa dipergunakan untuk berobat tentunya. Selanjutnya terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai pengingat kembali, rekan-rekan camat kasih PMD boleh juga ini pendamping desa bahwa pagu anggaran untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan itu sudah tersalurkan ke rekening desa bersamaan dengan bagi hasil pajak di triwulan 1 kemarin sebelum Lebaran. Dan sebagai syarat salur atau syarat pencairan bagi hasil pajak tahap kedua, itu melampirkan, di dalam perbuk kita, melampirkan bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2025 ini. Jadi bagi desa yang mungkin kemarin sudah melakukan pencairan, mungkin lupa belum bayar, sehingga diingatkan kembali, karena itu menjadi salah satu syarat pencairan, yaitu telah melakukan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, yang tentunya sebagai aspek manfaatnya sangat besar sekali kepada perangkat desa, dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa. Poin-poin selanjutnya terkait dengan syarat usul tahap 2 dana desa 2025. Kemarin kami sudah mendapatkan juknisnya dari KPPN Pratama Batu Raja sebagai salah satu garis besarnya, itu poin-poin besar yang berbeda dari tahun-tahun lalu. Tentunya yang pertama adanya surat pernyataan komitmen penganggaran Koperasi Desa Merah Putih pada APBDes Desa. Ini nanti bersamaan dengan APBDes Perubahan tentunya. Yang pertama membuat surat pernyataan komitmen penganggaran Koperasi Desa dalam APBDes. Selanjutnya yang kedua, yang sebagai pembeda dari tahun-tahun sebelumnya, telah selesainya akta notaris Koperasi Desa Merah Putih. Ini syarat salur ya. Jangankan pencairan, berarti syarat salur ketika ini belum, maka belum memenuhi syarat untuk dilakukan penyaluran dana desa tahap 2-nya. Selanjutnya tidak kalah penting, poin-poin rencana kerja tindak lanjut, mengingat ini sudah di bulan penghujung Mei 2025, mengingatkan kembali yang pertama laporan realisasi dana desa tahap 1, Bapak Ibu sekalian di seluruh desa. Walaupun ini sudah memasuki triwulan kedua, ada kami lihat dari status-status story WA sekalian, Bapak Ibu sekalian, itu sedang pembagian BLT triwulan kedua. Laporan realisasinya jangan dilupakan, pembayaran pajak dan seterusnya. Selanjutnya laporan semester 1 nanti di bulan Juni. Setelah itu APBDes perubahan, langkah-langkahnya. Setelah itu baru kita fokus usul dana desa tahap kedua. Menjadi poin-poin penting dalam APBDes perubahan juga tidak kalah jangan dilupakan, yaitu mungkin ada penambahan ADD Pak Sekdin ya, penambahan ADD yang rencana oleh Pak Bupati untuk pengganti akta notaris yang dari dana desa nanti. Walaupun nanti bentuknya mungkin penambahan pagu ADD ataupun bagi hasil pajak nanti akan kita finalkan. Selanjutnya dalam perubahan APBDes tentunya anggaran Musdesus, pembentukan dan pendirian, serta anggaran akta notaris dari dana desa operasional desa 3%. Mungkin itu sih poin-poin penting dari kami Dinas PMD mengingatkan kembali kepada seluruh rekan-rekan camat, kasih PMD, TAPM, PD, serta PLD se-Kabupaten Maluku Timur. Mungkin demikian yang perlu kami tambahkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas penyampaiannya, Pak Kabid. Baiklah, sebelum kita menutup kegiatan ini, rekan-rekan kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk videonya mohon dibuka biar kelihatan wajah-wajahnya. Wajah-wajah yang cantik dan ganteng-ganteng.
Mohon dibuka. Pak Slamet, Pak Sriono yang sedang di jalan, Mas Zen, tetap hati-hati. Sudah? Pak Henry, Pak Henry, itu. Gede. Sudah dihidupkan ya semua kameranya. Ada Pak Lurah bersama Kades Sukamulya juga nih bersama-sama ya. Pak Peri. Mulai dari Siap. seat 1 ya. Siap. Kadis Sukamulya hadir, Pak Kita Ketua. mulai dari seat 1. Oke. Pak Lurah, Veteran. Posenya pose yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya ke sheet 2. Senyum 2 jam. Dimohon untuk ini buka kameranya, masih banyak yang ditutup ini, nanti nggak kelihatan muka-muka yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Oke, sudah? Pak Yasir senyum. Oke, siap. Sudah ya? Kabar Pak Camat Benyamin. Kabar ini masih terkepor ini dari kamar nih. Cepat sehat Pak Camat. Amin, amin. Sudah ya? Kita hitung 1, 2, 3. Jempol Pak Kades, jempol Pak Kades. Ulangi ya, ini banyak yang belum buka kameranya ini. Ayo dong dibuka kameranya. Sore ini dibongkar langsung, otomatis harus selesai hari ini. Kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Dia rekom masuk, ambil cepat. Oke, baiklah. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan peserta Zoom, Pak Camat, terima kasih PMD, TAPM, dan rekan-rekan PD dan PLD. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Baiklah, kami akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, rekan-rekan. Gas terus. Cepat cair. Biar cepat selesai dan cepat cair. Gaspol. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rois. Silahkan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Bagi yang terjadwal untuk melaksanakan Musdesus, silahkan dilanjutkan kembali. Baik, Pak.